Halo guys, selamat datang di channel yang isinya cuma yapping yang mungkin bermanfaat buat kalian. Di video kali ini gua mau sharing ya tentang safety gear dan persiapan apa sih yang harus diperluin buat solo touring yang bisa bikin kalian aman dan nyaman di perjalanan. Semoga sharing ini bisa ngebantu kalian yang baru mau mulai buat solo touring, ya mau touring jarak dekat, menengah, atau yang jauh sekalian. Oke, kita bahas safety gear dulu kali ya. Yang pertama itu menurut gue helm. Helm itu penting banget sih. Kalau touring jarak jauh, ya sebenarnya touring jarak dekat juga penting sih. Itu minimal SNI atau yang lebih lebih aman lagi pakai yang DOT ya. Penting banget nih milih helm yang nyaman buat dipakai kalau jauh, itu 5-6 jam mungkin ya. Terus ventilasinya itu harus bagus, itu wajib banget biar kalian tuh gak gerah kepalanya. Bukan cuman gaya-gayaan ya, tapi emang fungsinya tuh beneran beneran berfungsi lah itu ventilasi buat ngademin kepala kalian. Terus cek paddingnya tuh kalau bisa yang pas biar nggak kelonggaran atau kesempitan sih. Terus visor clear kalau menurut gue tuh penting buat kalau misalkan kalian tuh trainingnya sampai malam nih, kan nggak mungkin dong kalian pakainya visor yang dark atau smoke gitu kan, takutnya malah ngalingin visual kalian dari dalam helm. Terus jangan pakai helm yang batoknya tuh tipis. Kalau bisa helm yang beratnya itu sekitar 1,2-1,4 kilo tuh masih nyaman sih ya kalau menurut gue. Yang terlalu ringan juga yang tadi gue bilang, kalau batoknya tipis kan jadinya ringan tuh, itu kurang kedap angin juga, jadinya angin tetap bisa masuk dan bisa jadi bikin kalian tuh malah jadi masuk angin kan. Terus yang kedua itu jaket itu cukup penting sih. Soalnya kalau jaket touring kan emang beda ya sama jaket harian. Terus kalau bisa, ya ini kalau bisa sih, kalau kalian mau touring harus prepare juga cari jaket yang ada protektornya, kayak di bahu, di siku, di punggung juga gitu kan. Jangan pakai jaket harian buat touring jarak jauh. Pertama, mungkin jaket harian yang kalian pakai itu windbreaker ya, bisa nahan angin. Cuman kan amit-amit ya kalau misalkan ada crash dan nggak ada protektor, itu yang agak riskan juga sih. Jadi saran gue tuh cari jaket yang full protektor, yang tadi gue bilang itu ada di siku, di bahu, sama di punggung. Ya pokoknya sih yang penting tuh kalian tuh nyaman, terus nggak ngehambat gerak, sama ada protektornya sih. Terus yang selanjutnya apa ya kira-kira? Sarung tangan mungkin ya, itu juga wajib, karena selain ngelindungin kalian dari sinar matahari kalau kalian berangkatnya siang nih, itu juga ngelindungin tangan kalian
dari yang amit-amit crash parah gitu kan. Jadi kalau bisa itu cari sarung tangan yang ada paddingnya di telapak tangan sama di jari. Itu berguna banget sih buat kalian di jalan. Terus apa ya, carinya itu yang fit di tangan kalian ya. Misal ini emang harus ke tokonya sih, soalnya kalian kan kalau di toko tuh bisa apa ya, bisa nyoba ya ini nyaman apa enggak di tangan kalian, terus ngepas atau enggak. Jadi emang karena kita ngomonginnya touring sih ya, kan mungkin akan makan waktunya nggak sejam 2 jam. Jadi yang bisa bikin kalian nyaman di jalan, terus sama gripnya kalau bisa tuh yang nggak licin di hand grip kalian. Terus apa lagi ya? Oh, sepatu juga ini penting juga. Sebenarnya semuanya penting sih ya. Jadi tuh sepatunya itu yang nutup sampai mata kaki. Jadi kalau bisa tuh boots kali ya. Jadi kalau misalkan amit-amit crash atau jatuh, itu pergelangan kaki tuh yang rawan sih sebenarnya. Terus kalau bisa cari sepatu yang emang enak dipakai buat riding seharian. Terus apa namanya, safety boots yang tadi gue bilang itu cocok sih kalau menurut gue buat touring sih ya. Soalnya kan safety boots tuh ujungnya biasanya besi ya, besi apa ya, buat ngelindungin ujung kaki. Terus habis itu jangan pakai sendal. Ini namanya nyari masalah sih. Kalau misalkan kalian touring atau riding terus pakai sendal itu nyari koreng sih sebenarnya. Terus habis itu yang gak kalah penting tuh jas hujan. Ini jas hujan tuh penting kalau misalkan kalian di jalan ada hujan nih, ya nggak mungkin kalian terus-terusan neduh kan. Di samping itu apa ya, motong waktu riding kalian, jadinya sampai lokasinya lama. Ya nggak safety aja sih. Jadi jas hujan tuh kalau menurut gue juga cukup penting. Kalau bisa cari jas hujan tuh yang setelan, jangan yang kayak jas hujan ponco gitu. Itu kalau menurut gue agak riskan juga sih, agak rawan. Misal kalian pakai jas hujan ponco nih, terus jas hujannya kan kayak kelelawar ya, maksudnya berkibar, takutnya kesangkut di rider lain pas ada yang mau nyalip, itu amit-amit juga jadinya malah jadi trouble kan di jalan. Jadi saran gue mendingan cari jas hujan yang satu setel, itu penting banget. Terus sama bawa kunci-kunci itu kayak kunci pas, obeng, itu harus dibawa sih kalau menurut gue. Itu kalau misal amit-amit ada trouble ya, itu juga better dibawa buat kalian tipis-tipis bisa ngebenerin entah baut kendor ke atau something gitu. Itu ngebantu juga, itu penting sih kalau kunci-kunci. Terus apa lagi ya, paling ini bawa senter kecil itu juga cukup penting kalau misalkan amit-amit kalian trouble di jalan terus pas kena malam, itu ngebantu juga ya. Walaupun di handphone kalian ada senter, cuman ya nggak ada salahnya juga kan bawa senter kecil juga. Terus power bank juga kalau misalkan kalian ridingnya lama, terus jaga-jaga kalau baterai handphone habis atau kamera kalian baterainya juga habis, itu juga perlu dibawa. Paling untuk safety gear itu cukup standar ya kalau menurut gue, itu cukup
ngebantu dan bikin kalian aman di jalan. Terus abis itu gue mau bahas tentang persiapan solo touring. Untuk persiapan, mungkin pertama kita harus cek motor ya. Ngecek motor nih, ada beberapa sih sebenarnya. Kayak misal kalian tuh harus ngecek oli. Kalau misalkan oli kalian belum diganti, nah ini harus diganti nih, karena setiap oli dan motor kan pasti ada batas kilometernya yang berbeda-beda ya. Kayak misal motor yang gue pakai ini setiap 1.500 itu harus ganti oli. Jadi kalau misalkan emang belum ganti oli, itu harus dicek olinya, harus diganti lah. Terus ngecek rantai. Rantai ini harus dicek kekencengan atau kekendoran, itu harus dicek. Terus kalau emang misalkan rantainya kering, itu juga harus dikasih pelumas ya, minyak. Kalau gue sih pakainya Singer ya, yang buat mesin jahit itu cukup sih. Terus sama tekanan angin buat ban. Kalau emang misalkan kalian ngerasa ban kalian kurang angin, better kalian mampir ke pom bensin yang ada nitronya, itu isi dulu di situ, biar biar bannya nggak kekurangan angin aja. Habis itu ngecek rem. Kalau rem kayaknya emang harus dicek sih, apakah kampasnya habis atau remnya kurang pakem, ya itu harus dicek juga. Terus lampu-lampu itu juga harus dicek, in case kalau misalkan kalian riding seharian kan kena malam tuh, itu harus dicek cukup apa enggak penerangannya. Habis itu baut-baut, kalau misalkan emang kurang kenceng, kalian bisa kenceng-kencengin dulu baut-baut yang emang agak kendor. Ini sebenarnya harus diceknya itu kalau bisa jangan mepet ya, 2 atau 3 hari sebelum hari H kalian berangkat, itu harus dicek biar nggak buru-buru juga. Terus habis itu kalau misalkan perlengkapan pribadi itu tergantung kalian sih, soalnya setiap orang kan pasti bakal beda-beda ya bawaannya itu. Cuman kalau menurut gua yang harus dibawa itu jas hujan itu harus dibawa, yang tadi gue bilang. Baju ganti buat di jalan ya 1-2 setel itu cukup sih, buat kalau misalkan kalian mengharuskan ganti baju di luar, di jalan maksudnya. Terus kaos kaki, obat-obatan pribadi itu juga harus dibawa. Terus sarung tangan cadangan, terus buff juga kalau bisa dibawa. Air minum itu penting biar kalian gak dehidrasi di jalan ya. Itu karena emang takutnya kalau kalian dehidrasi, konsentrasi keganggu, malah jadi kenapa-kenapa kan. Habis itu lagi ya kalau prinsip gue sih ya, kalau misalkan solo touring, kalau bisa jangan bawa barang banyak-banyak ya, yang penting cukup. Itu sih yang penting cukup. Terus yang penting lagi itu manajemen waktu ya, itu penting juga. Kalau bisa diusahain banget berangkatnya itu pagi ya. Kenapa gue bilang pagi? Karena itu waktu yang paling aman, soalnya masih bisa dibilang sepi. Terus badan juga bebannya kan masih ringan ya, maksudnya masih pagi, udara seger, itu masih fresh sih. Terus kalau bisa usahain berhenti setiap 1,5 jam.
buat ngelurusin kaki, buat minum, buat apa ya, istirahat lah. Selain ngistirahatin badan kalian, kalian juga ngistirahatin motor sih. Gak usah lama-lama, 15 sampai 20 menit aja. Soalnya kalau kelamaan tuh biasanya sih ya, pertama bikin jadi males buat naik motoran lagi, sama ngantuk biasanya. Jadi nggak usah lama-lama, cukup 15 sampai 20 menit aja. Biar badan tetap apa ya, tetap fresh, terus kalian juga tetap bisa fokus di jalannya juga. Terus apa lagi ya, sebenarnya tuh solo touring kalau menurut gue tuh soal mental sih ya. Jadi kalau capek ya better nggak usah dipaksain, cari tempat buat berhenti, buat istirahat. Terus kalau feeling nggak enak di suatu tempat, misal nih kalian lagi berhenti di suatu tempat, terus feeling kalian tuh kayak kok nggak enak tempatnya, atau feeling kalian tuh ngerasa emang kayak nggak aman, better pindah sih. Itu terus kalau berhenti di tempat gelap, mendingan nggak usah cari tempat yang rame, yang terang juga. Yang paling penting tuh solo touring, nikmatin prosesnya, karena solo touring itu sebenarnya buat ngasih ruang sih buat kitanya sendiri, buat berpikir, buat mengenal diri sendiri, sama ya mungkin kalian bisa ngobrol sama diri kalian sendiri kan, siapa tahu gitu. Jadi paling segini dulu aja ya buat video kali ini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian yang baru mau mulai touring. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa jaga diri kalian, jaga kecepatan juga. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya. Bye.